Baru mampir di channel ini, silahkan dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Telur ayam kampung lebih mahal daripada telur ayam petelur. Oke, kita misalkan saja telur ayam kampung ini A, kemudian telur ayam petelur adalah B. A lebih mahal daripada B. A lebih mahal, kita buat tandanya seperti ini, daripada B. Saya rasa ini sudah tidak asing-asing bagi teman-teman yang sudah lulus tes SKB ya. Kemudian telur bebek lebih murah, telur bebek dianggap C, lebih murah daripada telur ayam kampung. Ini A, berarti A ini lebih mahal. Karena telur bebek lebih murah, A lebih mahal daripada C. Karena C lebih murah daripada A. Ya, simpulan yang tepat adalah A, telur bebek lebih mahal daripada telur ayam petelur. Telur bebek katanya yang C lebih mahal daripada yang B. C lebih mahal nggak daripada yang B? Kita tidak tahu ya, ini tidak ada di soal ya, tidak dijelaskan B ini apakah lebih mahal atau lebih murah daripada C. Jadi ini tidak tepat. Yang B, telur ayam petelur lebih mahal daripada telur bebek. Ayam petelur katanya yang B lebih mahal daripada yang C. Masih tidak ada kaitannya. Ini sama seperti yang A. Kemudian yang C, telur ayam petelur dan telur bebek sama mahalnya. Kita juga tidak tahu apakah sama mahalnya atau ada yang lebih mahal atau lebih murah karena tidak dijelaskan di soal. Kemudian yang D, telur ayam petelur dan telur bebek lebih murah daripada telur ayam kampung ya. B, telur ayam petelur dan telur bebek C lebih murah daripada telur ayam kampung. Yang benar adalah yang D teman-teman ya. Jadi jawabannya yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tabel berikut ini merupakan hasil evaluasi organisasi penghafal Quran di SD Islami Lombok Timur. Simpulan berikut ini benar berdasarkan tabel kecuali. Kita langsung ke tabel dulu, judulnya penghafal Quran SD Islami Lombok Timur. Pilihan yang A, siswa perempuan memiliki jumlah hafalan paling banyak yaitu 9 juz. Kita lihat yang paling banyak itu berapa juz? Jumlah hafalan paling banyak ya benar 9 ya. Apakah ini siswa perempuan? Kita lihat ya benar perempuan. Jadi ini benar. Kita carinya apa yang salah ya. Yang berikut ini yang benar kecuali berarti carinya yang salah. Kemudian choice yang B, total jumlah hafalan dari siswa laki-laki. Siswa laki-laki lebih sedikit dibandingkan siswa perempuan. Kita lihat total jumlah hafalan. Ini jumlah hafalan berarti kita totalin yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Yang laki-laki dulu, yang laki-laki 2 tambah 5 7, kemudian tambah 6 13, tambah 3 16. Jadi laki-lakinya 16. Kemudian yang perempuan kita totalin, yang perempuan 5 tambah 5 10 tambah 9 19. Yang perempuan 19. Katanya yang laki-laki berarti 16 lebih sedikit daripada yang 19, benar ya. Kemudian choice yang C, terdapat 7 siswa yang merupakan penghafal Quran di SD Lombok Timur. 7 siswa. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 7 siswa yang merupakan penghafal Quran di SD Lombok Timur katanya. SD Lombok Timur, sedangkan di sini SD Islami Lombok Timur. Ini yang ada di tabel ini hanya evaluasi dari SD Islami, bukan di SD Lombok Timur secara keseluruhan. Berarti ini kurang tepat. Kita cek yang D dulu.
Yang D, SD Islami Lombok Timur memiliki organisasi khusus untuk penghafal Quran. Benar ya, karena ini hasil evaluasi organisasi penghafal Quran di SD Islami. Berarti SD Islami Lombok Timur memiliki organisasi khusus untuk penghafal Quran. Benar. Jadi yang kurang tepat itu adalah yang C. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Bukan di SD Lombok Timur, tapi ini adalah di SD Islami Lombok Timur. Kita lanjut ke soal nomor 3. Rina sering menderita sakit flu dan batuk. Bulan Agustus, ia menderita sakit flu batuk selama 1 minggu. Bulan September, ia mengalami sakit flu batuk selama 10 hari. Agustus 1 minggu, September 10 hari. Bulan Oktober, ia mengalami sakit selama 4 hari. Simpulan yang benar adalah Rina tidak minum obat batuk flu pada bulan September. Tidak ada keterangan ya, jadi ini kurang tepat. Kita tidak tahu apakah dia minum obat atau tidak minum obat. Tidak ada keterangannya. Rina terkena COVID-19 pada bulan September. Tidak ada keterangan ya, lebih parah lagi COVID-19 dibilang. Tidak ada, berarti kurang tepat. Rina minum obat batuk flu paling baik pada bulan September. Bulan September dia sakit 10 hari. Bahkan lebih banyak daripada Agustus ya, berarti ini kesimpulan yang kurang tepat. Sedangkan yang D, Rina mungkin tidak menderita sakit flu batuk pada bulan Oktober. Kita lihat bulan Oktober ia mengalami sakit. Ya di sini cuman ada sakit saja, sakit selama 4 hari. Belum tentu dia sakit flu batuk. Mungkin tidak menderita sakit flu batuk. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kalau teman-teman ada pendapat lain, silahkan boleh komen di kolom komentar teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, kesimpulan yang benar berdasarkan diagram berikut adalah diagram judulnya adalah hasil survei tingkat kepuasan pelanggan toko aman. Kita lihat choice-nya langsung. Persentase tingkat kepuasan konsumen terhadap kesopanan dan keramahan pelayanan toko aman selalu lebih tinggi. Selalu lebih tinggi dibandingkan persentase tingkat kepuasan terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat berbelanja. Kita lihat di sini ada 2 diagram ya, 2 batang, yaitu yang biru dan yang oranye. Kita lihat keterangannya. Yang biru ini adalah persentase tingkat kepuasan konsumen terhadap kesopanan dan keramahan pelayan. Sedangkan yang orange persentase tingkat kepuasan konsumen terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat berbelanja. Kita lihat katanya di sini yang kesopanan dan keramahan, yaitu yang warna biru. Yang warna biru selalu lebih tinggi dibandingkan yang warna orange. Katanya kita lihat sangat puas, biru lebih tinggi daripada yang orange, benar. Kemudian yang puas, kriteria puas, biru lebih tinggi, benar. Sedangkan yang cukup puas, nah ini yang salah ya, keliru. Ini sudah menyalahi choice yang A. Karena yang biru ini tidak lebih tinggi tapi lebih rendah, berarti choice A ini kurang tepat. Sekarang yang B. Paling banyak pelanggan toko aman merasa cukup puas dengan pelayanan yang mereka terima. Cukup puas. Tidak paling banyak ya, karena paling banyak di sini adalah puas. Masih ada puas di sini. Berarti ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang C, tidak ada pelanggan dengan kriteria sangat tidak puas. Sangat tidak puas terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat berbelanja. Tidak ada katanya. Coba kita lihat kebersihan dan kenyamanan tempat berbelanja itu adalah yang warna orange. Kriteria sangat tidak puas itu yang ini. Warna orange ada ya, meskipun sedikit ada, bukan tidak ada. Berarti ini bukan jawaban yang tepat. Karena A, B, dan C salah, maka jawabannya yang D. Boleh kita cek. Hasil survei menunjukkan pelanggan paling banyak merasa puas terhadap pelayanan toko. Paling banyak puas, bener ya. Paling banyak itu yang merasa puas. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, nomor 5. 5 tim futsal A, B, C, D, E bertanding dalam sebuah turnamen. Kita langsung sambil mengerjakan. A, B, C, D, E.
Oke, setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali. Maksudnya adalah A ini bertemu B 2 kali, bertemu C 2 kali, bertemu D 2 kali, bertemu E 2 kali. Jadi total A ini bertanding adalah sebanyak 8 kali. Begitupun dengan yang B, C, D, dan E. Mereka semua bertanding sebanyak 8 kali. Kemudian untuk setiap pertandingan tim pemenang diberi nilai 3. Yang menang 3, kemudian tim yang seri nilainya 1, dan tim yang kalah nilainya 0. Oke. Hasil pertandingan adalah sebagai berikut. A dan E menang 2 kali. A dan E menang 2 kali. A 2 kali, E juga 2 kali. Kemudian B dan D seri 4 kali. B serinya 4 kali. D seri 4 kali. Kemudian A dan C kalah 2 kali. A kalahnya 2 kali. C kalah 2 kali. C kalah 2 kali. Oke. Yang petunjuk pertama clear ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada yang diketahui 2 langsung menangnya 2 kali, yang A kalahnya 2 kali. Berarti sisa seri adalah 4 kali teman-teman, karena totalnya harus 8 kali. 2 tambah 4 tambah 2 adalah 8. Nah, si A ini bisa langsung kita tentukan total poinnya adalah 2 dikali 3, 6, tambah 4, tambah 0. 2 kali 3, 6, tambah serinya 4, jadinya 10 teman-teman ya. Poin A ini sudah pasti 10. Nah, sekarang kita lihat petunjuk berikutnya. A mempunyai nilai lebih besar daripada E, namun lebih kecil daripada B. A dan E memiliki selisih nilai 4. Kita kerjakan yang A dan E dulu. A mempunyai nilai lebih besar daripada E. Kemudian A dan E memiliki selisih nilai 4. Nah, karena A ini lebih besar daripada E, kita lihat dulu poinnya yang sudah pasti di E ini 2 menang. Berarti 2 kali 3 adalah 6. Poinnya yang sudah pasti minimal adalah 6. Nah, kita lihat A ini lebih besar daripada E. Selisihnya 4. 10 kurang 6 adalah 4. Berarti benar selisihnya 4 ya. Kalau misalkan serinya nambah 1, maka di sini 7. Selisihnya sudah lebih dari kurang dari 4 ya, yaitu 3. Berarti nggak mungkin di sini seri. Kalau serinya 1 saja sudah tidak selisih 4. Apalagi lebih. Gitu. Sedangkan dia harus nilainya lebih sedikit daripada A. Berarti E ini menangnya 2 dan serinya 0. Karena selisihnya harus 4 dengan A. Kemudian berarti sisanya adalah dia kalah. 6 kali dia kalah ya. Karena 2 kali menang, 0 seri, berarti sisanya adalah 6 kali kalah. Oke, A dan E ini udah clear teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke A lebih kecil nilainya daripada B. A lebih kecil daripada B. Oke. A lebih kecil nilainya daripada B. Kita lihat di sini A dan B serinya sudah sama-sama 4, teman-teman ya. Karena A ini lebih kecil nilainya daripada B, otomatis menangnya harus B ini lebih banyak daripada A. Karena A 2, berarti B menangnya harus 3 atau 4. Nggak bisa lebih. Karena kalau 4 di sini tambah serinya yang udah pasti 4, sudah 8 kali. Udah 8 kali pertandingan. Berarti ada antara 3 atau 4. Sekarang kita lihat. B, D dan E, jangan dulu D dan E ya, karena tidak ada kaitannya dengan B. Kita clearkan dulu yang B. Kemudian ke petunjuk berikutnya, B dan C memiliki jumlah kemenangan yang sama, tetapi nilainya berbeda 1. B dan C, B dan C. Kemenangannya sama, berarti sama-sama 3 atau 4. Ya teman-teman ya, selisihnya berbeda 1. Sekarang kita pastikan di selisihnya antara B dan C ini.
Nah, kalau menangnya C ini 3, berarti serinya harus berapa? 3, 4, 5. Sisanya adalah 3. Ya kan 8 harus totalnya. Kalau menangnya 3, kalahnya 2, berarti serinya 3. Kalau menangnya 4, kalahnya 2, berarti serinya harus 2. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang kita baru cek dulu. Kalau menang yang ini biarin aja kosong ya, yang kalah karena nilainya 0. Kita akan cek selisih antara B dan C. Kalau B ini menang 3 kali, 3 kali 3, 9, tambah seri 4, berarti nilainya 13 nanti. Kalau 3. Oke, 13. Sekarang yang C. C 3 menangnya 3 kali 3, 9, tambah 3, 12. Selisihnya benar 1 ya. Antara B dan C selisihnya 1. Benar. Sekarang kalau misalkan B ini dan C menangnya sama-sama 4. 4 kali 3, 12, tambah 4, yaitu 16. Poinnya nanti B ini 16 kalau menangnya 4. Sedangkan yang C 4 kali 3, 12, tambah 2, 14. Nah, kalau menangnya sama-sama 4, maka selisih poinnya adalah bukan 1, tapi 2. Berarti jawabannya menangnya sama-sama 3, bukan sama-sama 4 teman-teman ya. Supaya selisihnya 1. Nah, ketemu deh. Sekarang kita hapus dulu yang 4 ini. Karena menangnya sudah sama-sama 3 kita temuin ya. Berarti serinya yang C adalah 2. 3, bukan 2 ya. Oke teman-teman. Kita hapus. Oke. Dan kita lihat di sini karena B menangnya 3 kali, serinya 4 kali, berarti kalahnya adalah 1 kali, teman-teman. 1 kali. Supaya hasilnya 8. Sekarang kita kerjakan yang D, belum selesai, teman-teman ya. Kita lihat demikian pula antara D dan E. Selisihnya adalah 4. DE selisihnya adalah 4, teman-teman. D dan E selisihnya 4. Oke. Kita lihat di sini poin D yang sudah pasti serinya adalah 4. 4 kali 1 adalah 4. Ini minimal nilainya 4. Katanya selisihnya harus 4. Ini selisihnya berapa? Bukan 4 ya, tapi 2. Kalau kita mau selisihnya lebih banyak, berarti ini harus bertambah. Kalau kita mau nambah, berarti menangnya yang harus ditambah ya. Bukan serinya, karena seri sudah pasti 4 kali. Dan kalahnya nanti 0. Nggak usah dihiraukan yang ini ya. Berarti di sini menangnya kalau 1 menangnya berarti 1 kali 3 tambah 4 jadinya 7. Kalau dia 7, selisihnya jadi 1, teman-teman. Selisihnya 1. Sedangkan selisihnya harus 4. Berarti kita tambah. Jangan 1, menangnya 2. Kalau menangnya 2, 2 kali 3, 6. Tambah 4, 10. Jadi di sini poinnya 10, teman-teman. Ini saya hapus dulu biar rapi. Ya, karena kita mau selisihnya 4. Kita mau selisihnya 4, berarti poinnya menangnya 2 kali 3, 6. Tambah 4, 10. Sehingga selisihnya adalah 4 sesuai dengan petunjuk kita, yaitu DE memiliki selisih 4. Gitu teman-teman ya. Selisihnya udah benar 4, berarti menangnya D 2 kali, serinya 4 kali, kalahnya berarti 2 kali ya. Poinnya sama dengan yang A. Oke teman-teman, seperti ini silahkan teman-teman nanti ulangi apakah kita ketemu hasil yang sama ya. Selanjutnya kita langsung ke soal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tim manakah yang memenangkan turnamen? Berarti tim yang menang adalah yang poinnya 13, yaitu B. Jawabannya yang B teman-teman ya. Oke. Selanjutnya nomor 6. Berdasarkan ilustrasi pada soal nomor 5, dua tim manakah yang memiliki nilai yang sama? Silahkan teman-teman jawab.
Begitupun dengan nomor 7, tim manakah yang tidak pernah seri? Dijawab juga di kolom komentar. Dan yang terakhir yang nomor 8, urutan tim yang mungkin berdasarkan perolehan nilai tertinggi ke yang terendah adalah yang mana teman-teman? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Tabel berikut ini merupakan harga pupuk subsidi dan non-subsidi. Berdasarkan tabel harga pupuk tersebut, jenis pupuk yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mendapatkan pupuk bersubsidi adalah. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ini harga-harga yang saya ambil dari salah satu web yang jual pupuk ya teman-teman ya. Ini ada pupuk urea, pupuk Ponska. Kita langsung ke pilihannya teman-teman biar tidak terlalu lama. Pupuk urea ada keuntungan nggak? Pupuk urea dari harga yang non subsidi itu 135.000 per 50 kg jadi 80 per 50 kg. Berarti ada keuntungan. Kita cari yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Dibandingkan dengan yang tidak bersubsidi tentunya teman-teman. Kemudian NPK Ponska. NPK Ponska ini 100.000 per 25 untuk yang bersubsidi. Yang tidak bersubsidi itu 150, berarti ada keuntungan. Pupuk NP 36 90.000 dari 110.000, berarti ada. Pupuk ZA 65.000 dari 85.000, berarti ada. Kemudian pasti terakhir jawabannya karena nggak ada lagi. Pupuk Petroganik 20.000 per 40 kg dan yang non subsidi juga masih sama 20.000 per 40 kg. Berarti tidak ada bedanya antara yang subsidi dan non subsidi. Berarti tidak memberikan keuntungan bagi rakyat yang mendapatkan pupuk subsidi tentunya ya. Berarti jawabannya adalah yang E teman-teman. Ya. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain silahkan, mungkin yang lebih tahu tentang pupuk boleh komen di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, ini tabelnya masih sama. Kita lihat di sini beberapa kesimpulan ini benar kecuali. Berarti kita cari yang salah teman-teman ya. Kita cari yang salah. Oke, harga pupuk urea bersubsidi, pupuk urea yang bersubsidi berkurang 55.000 per 50 kg dari harga pupuk urea non subsidi. Terat pupuk urea per 50 kg-nya, ini 50 kilo, ini 50 kilo. Benar nggak berkurang 55.000? 135.000 kurang 80.000. Ya benar 55.000 ya, berarti ini benar teman-teman. Oke, kita lihat sekarang yang B. Masyarakat yang dapat membeli pupuk NPK Ponska bersubsidi akan memperoleh potongan harga sebesar 33,3% dari harga normal. Kita lihat di sini pupuk NPK Ponska. Yang ini teman-teman ya. 100.000 per 25 kg dari yang pupuk bersubsidinya, sedangkan yang non subsidi 150.000 per 25 kg, sama-sama 25 kg. Di sini kita lihat 100 dan 150 ini kelipatan 50. Jadi cara nyari persentasenya sebenarnya mudah teman-teman ya kalau kayak gini kelipatannya. Nah, ini 50, kelipatan 50 kan. Kita buat ini 50 dulu. 50. Kemudian kelipatannya adalah 100. 100 teman-teman ya. Kemudian 150. Nah, karena harga yang non subsidi itu 150, kita anggap ini 100%. Kita nyari 100% ini berapa? 100% ini berapa persen sih? 100%. 100.000 ini berapa persen sih dari 150.000? Atau keuntungannya 150.000 kurang 100.000 adalah 50.000. Kita mau cari 50.000 itu berapa persen sih dari 150.000. Jadi 150.000 ini kita buat 100% dulu teman-teman. 100%. Oke, 100%. 100% ya. 100% kalau dibagi 3, ini kan 3 bagian, 1, 2, 3.
Kalau 100% bagi 3 berarti sama-sama 33% teman-teman ya. 33,3%. Ya, 33,3. Yang ini juga 33,3. Yang ini juga 33, 33,3 ya. 33,3%. Nah, jadi keuntungan dia yang 50.000 di sini, ya kan? Kurangnya di sini kan 100.000 yang dia bayar dari 150.000. Berarti keuntungannya adalah 33%, teman-teman. Jadi benar ya, dia menerima potongan harga 33,3% dari harga normal. Ini benar ya, kita cari yang salah. Lanjut ke yang C, masyarakat yang dapat membeli pupuk NPK Ponska bersubsidi hanya akan membayar 50% katanya. Akan membayar, yang dia bayar berapa? 100.000. 100.000 itu berapa persen dari 150? Ini sampai sini ya. Berarti berapa persen? 2 bagian ya, diambil 33% tambah 33%. Harusnya dia bayarnya adalah 66,6% ya, bukan 50% teman-teman. 66,6%. Ini yang dia bayar. Diskonnya 33,3% dan yang dia bayar 66,6%. Jadi jawaban yang salah itu adalah yang C. Bukan 50% tapi 66,6%. Oke, kita cek yang D boleh. Pupuk NP36 dan pupuk ZA memiliki potongan harga sebesar Rp20.000 dari harga normal. NP36 dan pupuk ZA. 36 yang ini dan pupuk ZA. Kita lihat potongannya benar nggak sih 20? 110 kurang 90 benar 20. Kemudian 85 kurang 65 juga benar 20. Jadi yang D ini benar ya, nggak salah. Dan yang E, pupuk petroganik subsidi kemungkinan dijual per 40 kg dan kelipatannya. Pupuk petroganik. Yang ini ya. Dia tulis di sini harganya adalah per 40 kg untuk subsidi dan begitupun yang non subsidi per 40 kg. Berarti kemungkinannya ya dijual per 40 kg dan kelipatannya. Bisa beli 40 kg, bisa beli 80 kg gitu dan seterusnya ya teman-teman. Berarti yang E ini adalah benar. Yang salah dari setiap option ini adalah pernyataan yang C. Jadi jawaban kita adalah yang C untuk nomor 11 teman-teman. Semoga dipahami. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Berdasarkan grafik di bawah ini, solusi yang tepat agar pengunjung daerah solusi. Ini apa teman-teman nih? Strategic thinking ya. Solusi yang tepat agar pengunjung daerah wisata semakin bertambah di daerah wisata Lombok adalah, kita lihat dulu nih. Ada 2 grafik ya. Diagram ya, maaf, diagram ini bukan grafik. Salah ketik ya, diagram. Diagram pertama ini adalah jumlah pengunjung daerah wisata di Lombok. Kemudian yang kedua adalah alasan wisatawan menolak mengunjungi beberapa wisata di daerah Lombok. Ada karena ketidaknyamanan dari penduduk sekitar, ada karena tingginya harga makanan, ada karena mahalnya harga tiket, dan ada karena banyaknya sampah di sekitar daerah wisata. Kita langsung ke choice-nya teman-teman. Yang A, harus diadakan kegiatan pembersihan sampah di sekitar daerah wisata. Kita lihat di sini, pembersihan sampah ini merupakan solusi yang baik apa enggak, yang tepat atau enggak. Kita lihat alasan menolaknya yang paling banyak adalah yang ini ya teman-teman. 45% yang menolak karena banyaknya sampah. Berarti kegiatan pembersihan ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk daerah wisata Lombok ya. Jadi ini kita keep dulu yang A. Kita cek yang B, harus diadakan kegiatan pembersihan sampah di daerah sekitar pantai katanya. Kalau yang B di pantai saja, kalau yang B di daerah wisata. Kita lihat dulu diagramnya. Yang diagram pertama ini yang daerah wisata apa saja sih yang didata? Kita lihat di sini ada bukit, ada taman, ada pantai, air terjun, dan lain sebagainya. Jadi yang di data di sini tidak hanya pantai teman-teman. Tidak hanya pantai ya, bisa jadi
banyaknya sampah itu bukan hanya di daerah wisata pantai, bisa jadi juga yang di taman juga banyak sampah, yang di air terjun juga banyak sampah gitu. Jadi yang B ini kurang tepat, lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Karena terlalu sempit kalau cuman yang di sekitar pantai sebagai solusi. Kemudian yang C, harga tiket masuk Pantai Kuta Mandalika harus diturunkan. Harga tiket masuk memang ada yang mempermasalahkan, tapi hanya kurang dari 10% teman-teman. Dan itu pun belum tentu yang di Kuta Mandalika, karena di Kuta Mandalika ini kita lihat pengunjungnya malah yang paling banyak di Kuta Mandalika ya. Jadi jawaban yang C kurang tepat teman-teman. Kita lihat lagi yang D, penduduk sekitar harus dilarang menjual makanan yang mahal. Mana alasan menjual tingginya harga makanan? Ini yang mempermasalahkannya kurang dari 15%. Jadi mungkin lebih tepat yang A tadi teman-teman ya. Kemudian kita cek yang E, penduduk sekitar harus diberikan penyuluhan agar wisatawan merasa nyaman ya. Yang ini mungkin bisa dibenarkan, tapi kita lihat karena jumlah yang menolak itu lebih banyak karena sampahnya, yaitu 45%, sedangkan ketidaknyamanannya dari penduduk sekitar itu cuma 35%. Jadi di sini kita simpulkan yang tepat itu adalah yang A teman-teman, itu menurut saya ya untuk sementara, karena kita harus bisa jadi semuanya benar teman-teman pilihannya, tapi kita harus cari satu yang paling benar ya, karena ini adalah tes teman-teman ya. Jadi kita cari solusi yang paling tepat di antara yang tepat-tepat ini gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman untuk yang nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, di sini soalnya lumayan panjang teman-teman. Marisa baru saja menikah. Ia diberikan wewenang menentukan lokasi berbulan madu oleh suaminya. Suaminya menentukan budget liburan sebesar 50 juta rupiah. Marisa asli Lombok dan ingin berbulan madu di negeri tetangga yaitu Singapura. Ia menyisihkan 24 juta, kita sambil tandai aja ya. Tadi budgetnya 50 juta. Ia menyisihkan uang 24 juta rupiah terlebih dahulu untuk digunakan berbelanja. Ia memilih keberangkatan hari Sabtu pukul 9.40 sampai 18 untuk waktu setempat. Ia juga sudah memesan hotel Orchid untuk 2 malam. Kita tandai saja dulu ya. Marisa sudah meminta rincian paket perjalanan dari temannya yang merupakan seorang guide di Singapura. Temannya tersebut dapat mengantarnya pulang pergi dari hotel ke tempat wisata manapun yang dia inginkan dengan harga yang tertera. Jika ia ingin pulang dengan harga tiket yang sama, berarti pulangnya juga sama harga tiketnya dengan yang ini ya pas dia berangkat. Seperti saat keberangkatannya, maka paket perjalanan wisata maksimal yang mungkin ia kunjungi adalah, ya ini choice-nya, kita lihat di sini ada 3 tabel. Rincian harga tiket Lombok Singapura 1 kali transit, rincian harga hotel per kamar per malam untuk pasangan, dan paket perjalanan wisata pasangan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, saya ingatkan dulu, silahkan subscribe dulu ya, biar saya semakin semangat untuk buat soal-soal terbaru buat teman-teman untuk belajar SKB-nya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Di sini uangnya 50 juta, kita keep dulu. 50 juta. Dia sisihkan 24 juta untuk berbelanja nanti di Singapura ya. Ini dia masih ngitung-ngitung nih, 24 juta, kita tulis dulu 24 juta. Nah, kemudian dia memilih keberangkatan hari Sabtu pukul 9.40 sampai 18. Kita lihat rincian harga tiket, jadwal keberangkatan Sabtu pukul 9.40 sampai 18 itu harganya, ini karena tidak ada keterangan lebih, jadi ini untuk 1 orang ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Di rincian harga tiket untuk 1 orang itu 5.611.600 ya teman-teman ya. Jadi untuk 2 pasangan harganya adalah 11.223.200. Ini silahkan teman-teman kalikan lagi ya. Kemudian kita lanjut, dia juga sudah memesan hotel Orchid untuk 2 malam.
rincian hotel untuk pasangan katanya. Berarti ini sudah langsung hotel Orchid 2 malam. Berarti ini per kamar per malam. Berarti harus kita kalikan 2 ya, yang ini harga hotel. Berarti 2 kali 1.246 sekian. Hasilnya adalah 2.492 teman-teman. Nah, kemudian Marisa sudah meminta bla bla, ya ini yang kita tandai. Harga tiket yang sama untuk kepulangannya ya, sama dengan keberangkatan, berarti tadi keberangkatannya 2 kali 5 juta, 11 juta sekian. Berarti untuk kepulangan juga nanti tiketnya dia sisihkan 11.223.000. Nah, ini pengeluaran dia ya. Pengeluarannya harus kita jumlahkan dulu. Oke, teman-teman, setelah dijumlahkan 4, 8, 3, ini setelah saya jumlahkan, nanti teman-teman coba jumlahkan kembali. Ini hasilnya adalah 48.938.784 rupiah. Nah, sekarang kita mau lihat sisa uangnya dari budget 50 juta rupiah ini. Jadi 50 juta rupiah harus kita kurangkan dengan kemungkinan pengeluaran dia nanti, yaitu 48 juta sekian. Ini kita kurangkan. Sisanya itu untuk membeli paket wisata ya, yaitu 1.061.000. Nah, kita langsung ke choice teman-teman. Yang A, paket wisata nomor 1, 2, dan 3 katanya. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ini 250 ini aja sudah 100. Paket 2, 3 udah 100. Ditambah dengan paket yang 1 ini 560. Berarti ini sudah 1 juta. Ya kan teman-teman? Udah 1.065.000. Sedangkan uangnya 1.061. Kurang 4 ribuan sekian. Berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kita lanjut ke yang B. Yang B itu 234. Nomor 234. Yang ini ya, nomor 234. Kita lihat 250 tambah 250 sudah 500. 500 tambah 499 berarti 999. Jadi masih cukup ya untuk 1 juta ini untuk beli paket wisata 999. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cek yang C, D, E boleh kita cek dulu. Paket wisata 345. Nomor 345 itu yang ini ya, jembatan Henderson Waves. 3, 4 Trek E Museum, 5 Chinatown. Ini 250 tambah 400 hampir 500, ini udah 750. Kemudian tambah 350 udah lebih 1 juta ya, 1.100.000. Jadi ini tidak cukup 1.100.000 sekian ya. Berarti bukan juga. Kemudian 1, 4, dan 5. 4 dan 5 ini sudah 800 sekian, 840 ya yang ini. Tambah lagi dengan yang 500-an. Berarti 1.200.000 lebih ya teman-teman. 1.200.000 lebih kalau yang ini. Kalau yang D 1,2 juta. Kalau yang A yang C ini 1,1 tadi ya, 1,1. Kalau yang A ini 1,65.000 ya. 065 bukan 061 ya. Jadi lebih 4 ribuan. Oke. Dan yang E ini 156. 156. 500 tambah 300 sudah 800. Tambah 2 sudah 5, 8, 9 udah 1 juta. Tambah 65 sama 50 sudah lebih dari 61 ya tambahannya. Ini ada 65 dan 50. Melebihi 61.000. Berarti ini juga bukan jawabannya. Jadi jawaban yang tepat untuk yang nomor 13 ini adalah yang B teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Seorang pelatih bulu tangkis mengatur 5 orang atletnya, yaitu K, L, M, N, dan O untuk latihan intensif pada saat menjelang kompetisi di bulan depan. Kita langsung tulis teman-teman biar tidak lama. K, L, M, N, dan O. Di luar hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari kunjungan ke keluarga masing-masing, jadwal latihan diatur
dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita buatkan tabel dulu teman-teman. Oke, di sini selain hari Sabtu Minggu udah latihan berarti ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita tambahkan di sini aja minggunya ya, di luar minggu. Oke. Jadwal latihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, sebentar ya. Sabtu Minggu hari berkunjung ke keluarga, berarti Sabtu ini nggak ada yang latihan. Kita coret dulu biar kita nggak keliru nanti ya teman-teman. Kita coret dulu, Sabtu Minggu nggak ada yang latihan karena itu hari kunjungan ke keluarga masing-masing. Oke. Oke, ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih, tidak lebih dan tidak kurang. Berarti harus ada 4. Di sini ada 5 hari yang diisi, berarti ini artinya satu atlet itu akan istirahat 1 hari ya. Karena harus ada 4 yang, maksudnya satu atlet itu harus berlatih 4 hari. Jadi 1 hari lainnya itu sebagai istirahatnya gitu ya. Setiap atlet memiliki waktu untuk istirahat 1 hari selain hari Sabtu dan Minggu. Kita keep dulu. Kemudian atlet K istirahat pada hari Rabu. K, hari Rabu dicoret saja. Oke, setelah 2 hari sebelum dan sesudahnya dia berlatih keras. Oke, ini udah clear. Kemudian atlet L istirahat 3 hari berturut-turut termasuk hari kunjungan keluarga. Berarti hari Jumat ya. L itu hari Jumat karena 3 hari berturut-turut termasuk Sabtu Minggu katanya. Setelah 4 hari berturut-turut ia bekerja keras. Atlet M istirahat pada hari Senin. M hari Senin. Yang tadi udah clear ya. M hari Senin. Istirahat hari Senin. Kita coret dulu hari Seninnya. Untuk kemudian berlatih keras 4 hari berturut-turut. Ya benar. Ini clear ya. Sekarang atlet N. Atlet N istirahat pada hari Selasa. N hari Selasa. Kita coret hari Selasa. Sedangkan 4 hari lainnya bekerja keras. Sedangkan atlet O belum ditentukan pada hari apa ia beristirahat di luar hari Sabtu Minggu. Pada hari apakah atlet O akan dijadwalkan untuk istirahat? Sedangkan atlet O belum ditentukan pada hari apa ia beristirahat di luar hari Sabtu dan Minggu. Pada hari apakah atlet O akan dijadwalkan untuk istirahat? Nah, di sini kita lihat semuanya sudah ada istirahatnya kecuali O. Di sini dia bilang 4 atlet yang berlatih setiap hari, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, berarti O ini harus dijadwalkan untuk istirahat juga. Udah Senin udah ada, Selasa udah ada, Rabu ada, berarti Kamis yang tidak ada. Maka O dijadwalkan di hari Kamis. Karena harus ada 4 yang berlatih tidak kurang tidak lebih ya. Berarti jawabannya adalah hari Kamis yang D teman-teman, oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Ini masih sama. Saya sengaja tulis lagi supaya teman-teman bisa screenshot. Nanti diulangi lagi latihannya teman-teman ya. Kita langsung ke pertanyaan atlet-atlet yang berlatih keras pada hari Jumat. Hari Jumat, kita lihat saja yang hari Jumat. Hari Jumat itu ada apa saja? K, M, N, dan O. L yang tidak boleh ya. Yang istirahat adalah hari Jumat itu yang L. L dicoret saja. L yang ada L-nya dicoret, ada L-nya dicoret, ada L-nya dicoret. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke, yang B. Kita lanjut ke soal nomor 16. Setiap atlet akan bertemu untuk berlatih dengan partner yang sama maksimal berapa kali? Maksimal sebanyak berapa kali? Kita mundur dulu. Oke. Kita lihat di sini. Kalau teman-teman mau hitung nih. Teman-teman mau hitung deh boleh. Nanti saya kasih tahu cepatnya gimana. Kita hitung pakai yang warna hitam deh. Nah, KL ketemu berapa kali nih? 1, 2, 3. Kemudian LM bertemu 1, 2, 3. Begitupun dengan yang lain. MN juga 3 kali ya. 1, 2, 3.
NO juga 1, 2, 3, semuanya 3 kali. Kalau mau mudahnya teman-teman, ini kan dia punya waktu istirahat itu 1 kali ya, 1 kali untuk setiap atlet, sedangkan dia waktu istirahatnya itu berbeda. Jadi 2 hari yang dicoret dari 5 hari ini, sisanya adalah 3 hari gitu teman-teman. Jadi mereka ketemu partner yang sama itu 3 hari teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi jawabannya adalah yang C untuk yang nomor 16, 3 hari. Kita lanjut ke soal nomor 17. Pasangan atlet yang akan bertemu untuk berlatih selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut kita lihat di sini. Ini cuma 2 hari, yang 3 hari di sini. Dari Selasa sampai Kamis, L dan M ketemu. Kemudian ada lagi yang lain, kayak di sini, LM, MN. Nah, 3 hari berturut-turut. L dan M, LM, juga MN. LM, MN. LM, MN, teman-temannya. LM, MN. Nah, ini dia. LM, MN. Pasangan yang bertemu 3 hari berturut-turut. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Untuk yang nomor 17. Itu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 18. Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, dan hijau selama hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Kita tulis dulu Senin sampai Jumat. Kamis, Jumat. Oke. Yaitu hari Senin sampai hari Jumat dengan ketentuan baju merah dipakai setelah baju kuning. Kita keep dulu yang ini. Kemudian baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai hari Jumat. Baju biru dipakai di hari Jumat. Biru dipakai hari Jumat. Kemudian baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru. Hijau sebelum, berarti hari Kamis. Gitu. Baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Kuning pada hari Selasa. Gitu teman-teman. Kemudian kuning hari Selasa. Ini ada kaitan lagi di kuning. Baju merah dipakai setelah baju kuning. Kan gak ada pilihan lain ya. Baju kuning hari Selasa. Setelah baju kuning, baju merah katanya. Dan yang kosong cuman hari Rabu. Karena sudah pasti baju hijau dan baju biru ini hari Kamis dan hari Jumat teman-teman. Nah, sekarang yang belum dipakai ini hari Senin adalah baju putih. Jadi kita taruh di sini baju putih, teman-teman. Gitu ya. Mudah ya, teman-teman yang ini. Urutan warna baju yang dipakai Tina mulai hari Senin sampai Rabu. Berarti putih, kuning, merah. Putih, kuning, merah. Yang E, teman-teman ya. Gitu. Oke, yang E jawabannya teman-teman untuk nomor 18 ini. Kalau teman-teman ada pendapat lain boleh silahkan komen saja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 19. Ini masih sama soalnya, yang ditanyakan saja yang beda urutan warna baju dari hari Senin. Bukan urutannya, warna baju hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Ini teman-teman silahkan kerjakan lagi dan jawab apa jawabannya. Dan begitu juga nomor 20, warna yang dipakai dari hari Rabu sampai hari Jumat. Gitu. Untuk nomor 19 dan nomor 20 ini silahkan teman-teman oret-oret lagi dan jawab jawaban kalian itu di kolom komentar. Pertama, metode penanganan kanker semakin modern. Sejak pertama diketahui mengidap kanker, pada tahun 1950-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Sedangkan tahun 1980-an, 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun. Simpulan yang tepat adalah, kita langsung sambil ngerjain ya. Yang A, tahun 1950-an hanya 60% penderita kanker yang ditangani. Sedangkan tahun 1980-an persentase penderita kanker yang ditangani lebih tinggi. Coba kita perhatikan kata kuncinya. Tahun 1950-an 60% penderita kanker yang ditangani. Kita lihat ke bacaannya.
1950-an ini 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Ini yang dinyatakan di soalnya itu adalah 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Sedangkan di pilihannya 60% penderita kanker yang ditangani. Ingat ya, 60% yang hidup bukan berarti hanya 60% yang ditangani. Bisa jadi lebih dari itu, bisa jadi 100% ditangani, tetapi yang bisa hidup itu hanya 60%. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat ya. Oke, yang B, tahun 1980-an, 35% penderita kanker tidak ditangani seperti penderita pada tahun 1950. Kita cek tahun 1980-an, di bacaannya 65%. Penderita kanker hidup selama 8 tahun katanya. Berarti 35% sisanya ya, sisa dari 65% ini kalau dikurangi 100% kan 35%. 35% ini berarti tidak hidup sampai 8 tahun. Bukan berarti dia tidak ditangani ya, berarti 35% ini bisa jadi tidak hidup sampai 8 tahun, tapi belum tentu dia tidak ditangani. Jadi yang B ini bukan jawaban yang tepat. Sekarang yang C, tahun 1950-an tidak pernah dilakukan pendeteksian terhadap pengidap kanker secara lebih awal seperti pada tahun 1980-an. Berarti yang dimaksudkan tahun 1980-an ini ada pendeteksian lebih awal terhadap penyakit kanker. Padahal di bacaan tidak disimpulkan seperti itu, tidak ada pernyataan seperti itu. Berarti C ini bukan jawaban yang tepat. Karena A, B, dan C ini salah, berarti yang benar adalah yang D. Teman-teman boleh cek, tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker pada tahun 1950-an. Yang ditangani lebih baik kata kuncinya ya. Kita lihat, pada tahun 1980-an ini 65% hidup selama 8 tahun. Sedangkan 1950-an hanya 60% dan itu pun hidup hanya sampai 5 tahun. Berarti penanganan bisa disimpulkan bahwa penanganan pada tahun 1980 itu lebih baik daripada tahun 1950. Berbeda dengan choice A, B, dan C yang hanya menyimpulkan jumlah yang ditangani. Tetapi kalau yang di D ini, pilihan yang D ini disimpulkan apakah penanganannya lebih baik ataukah penanganannya lebih buruk. Dilihat dari hasil penanganannya, yaitu 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun di tahun 1980-an. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jawaban nomor 1 adalah yang D. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, silahkan komen saja di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kesimpulan yang benar berdasarkan tabel berikut. Yang A, seluruh wisata pantai di Lombok mengalami penurunan pengunjung pada tahun 2020. Kita lihat ini adalah jumlah pengunjung wisata pantai di Lombok. Di sini choice-nya, choice-nya semuanya pantai ya, pantai. Dan kita lihat jumlah pengunjung dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang A ini dinyatakan bahwa seluruh wisata mengalami penurunan pengunjung pada tahun 2020. Kita lihat benar enggak seluruhnya mengalami penurunan. Tanjung Menangis, Pantai Tanjung Menangis dari 2019 ke 2020, 234 jadi 200 penurunan benar. Kemudian Tanjung Aan penurunan juga. Pantai Pink dari 400 ke 200 penurunan. Pantai Kuta juga penurunan. Pantai Senggigi 200 ke 300. Nah, ini yang menyalahkan pernyataan tersebut karena di sini mengalami peningkatan. Ya, Pantai Senggigi dari tahun 2019 231 menjadi 386 pengunjung. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, seluruh wisata pantai di Lombok mengalami peningkatan pengunjung pada tahun 2021. 2021 mengalami peningkatan katanya. Coba kita lihat. 200 ke 250 benar peningkatan. Kemudian Tanjung Aan benar. Pantai Pink juga peningkatan. Pantai Kuta peningkatan.
Pantai Senggigi peningkatan, kemudian Pantai Selong Belana ini penurunan karena 199 jadi 190. Jadi yang ini tidak sesuai dengan pernyataan yang B, maka pernyataan yang B dianggap keliru. Yang C, lebih dari setengah wisata pantai mengalami penurunan pada tahun 2020. Tahun 2020 lebih dari setengah karena total di data kita ada 11. Jadi kalau lebih dari setengah itu ya minimal 6 atau 7 harus mengalami penurunan. Minimal 6 ya. Jadi kita lihat di sini kita sudah dapat 4 yang mengalami penurunan. Kemudian Pantai Selong Belana juga penurunan 5. Ini meningkat, yang ini turun 6. Kemudian yang ini meningkat, kemudian Pantai Segar menurun 7. Ya, 2, 4, 6, 7 berarti benar. Lebih dari setengah wisata pantai mengalami penurunan di tahun 2020. Jawabannya adalah yang C. Teman-teman boleh cek jawaban yang D. Lebih dari setengah wisata pantai mengalami peningkatan pada tahun 2020. Yang peningkatan hanya beberapa nih. 1, 2, 3, 4. Berarti ini salah ya. Tidak lebih dari setengah wisata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Rusdan penggemar berat burung, namun ia hanya menyukai 2 jenis burung, yaitu murai dan merpati. Di rumahnya terdapat 53 ekor burung. Kita tulis dulu 53 ekor burung ya. 53 total yang dia punya di rumahnya. Kemudian 28 diantaranya jenis murai. Jenis murai 28. 28. Jadi sisanya karena dia cuma suka 2, sisanya berarti burung merpati. Burung merpati sisanya 53 kurang 28, 13 kurang 8, 5, 4 kurang 2, 2. Berarti 25 merpati ya. Nah, kemudian lanjut 28 diantaranya. Di rumahnya terdapat 53 ekor burung, 28 diantaranya jenis murai dan 10 diantaranya berbulu hitam. 10 diantara murai ini berbulu hitam. Berbulu hitam ya, 10 berbulu hitam. Jumlah burung yang berbulu hitam ada 23 ekor. Karena murai ini 10-nya berbulu hitam, berarti sisa 23 ekor ini adalah yang merpati. Sisanya 23 kurang 10 adalah 13 berbulu hitam. 13 hitam. Oke, berbulu hitam. Ya, yang ditanyakan banyaknya merpati yang tidak berbulu hitam. Nggak usah dicari tahu yang tidak berbulu hitam di murai karena tidak ditanyakan. Yang dicari tahu yang di sini saja. Merpati yang tidak berbulu hitam berarti 25 kurang 13. 5 kurang 3, 2. 2 kurang 1, 1. Berarti 12. Yang tidak berbulu hitam. Jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kesimpulan yang benar berdasarkan diagram berikut. Ini diagram, kita lihat judulnya jumlah pengunjung daerah wisata di Lombok. Kemudian keterangan gambarnya biru 2019, orange 2020, yang abu 2021. Kita langsung ke choice. Bukit Merese merupakan tempat wisata paling favorit setiap tahun. Bukit Merese itu yang ini ya. Katanya dia paling favorit setiap tahun. Padahal tahun 2019 ada yang lebih banyak ya, yang biru. Tahun 2020 juga yang lain lebih banyak, Pantai Kuta lebih banyak. Kemudian yang yang 2021 juga lebih banyak di Pantai Kuta. Jadi ini bukan wisata yang paling favorit. Yang B, Ainyet Sesaut memiliki jumlah pengunjung yang beragam setiap tahun. Kita lihat Ainyet Sesaut di sini adalah yang ini. Katanya dia beragam, padahal tidak. Dia masih berada di sama aja ya 200. Jadi dia tidak beragam, 200 pengunjung. Kemudian yang C, pantai merupakan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi tahun 2021. Kita lihat tahun 2021 itu yang warna abu. Warna abu yang paling tinggi di diagram adalah yang ini. Paling tinggi. Apa ini? Ini adalah wisata Pantai Kuta. Benar nggak pantai? Pantai merupakan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita cek yang D, semua orang suka mengunjungi air terjun Madu. Tidak semua orang ya, jadi bukan jawabannya. Jadi jawabannya yang nomor 4 ini adalah yang C teman-teman ya. Oke,
Kita lanjut ke yang nomor 5. 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. 4 rak ada 20 buku. 4 rak kita buat dulu 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 20 buku. Kalau 20 buku pada 4 rak berarti masing-masing rak itu harus punya minimal 5. Kenapa? Karena ada 20 dibagi 4. Berarti ada 5. Berarti berjajar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 3 jenis buku yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak. 2 kali lebih banyak daripada buku fiksi ilmiah. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. Yang pertama, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Fiksi ilmiah kita tulis saja F. Rak nomor 2 ditaruh 4 buku fiksi ilmiah. F, fiksi ilmiah. Deretan kedua fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah. Oke, kemudian keterangan berikutnya. Ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Berarti semua rak ini ada misterinya. Rak kedua ada misteri. Rak pertama ada buku misteri. Rak ketiga ada buku misteri. Rak keempat ada buku misteri. Setidaknya ada 1 ya. Kemudian rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Dan yang terakhir tidak ada rak yang hanya berisi 1 buku. Nah, keterangannya cuma yang ini ya. Jadi kita lihat lagi, buku misteri 2 kali lebih banyak dari buku fiksi ilmiah. Karena di sini tidak ada keterangan tambahan tentang fiksi ilmiah, berarti kita anggap buku fiksi ilmiah itu ada 4. Sehingga buku misteri 2 kali lebih banyaknya, harusnya ada 8. Ada 8 ya. Berarti bisa jadi yang sisa 4 itu di sini di rak pertama, ketiga, dan keempat. Katanya di sini rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Bisa jadi sama-sama 2 atau sama-sama 3. Kalau sama-sama 2 berarti sisanya harus di rak pertama. 2, ya kan? 2, 4, 6, 8. Kalau misalkan di rak nomor 3 dan nomor 4 sama-sama 2. Kalau misalkan sama-sama 3, boleh kan sama-sama 3? Kita coba ya. Kalau dia sama-sama 3, kita tulis dulu fiksi ilmiah seperti yang tadi. Fiksi. 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 Fiksi ada 4. Kemudian ada misteri. Misteri. Misteri, misteri. Kalau sama-sama 3, sama-sama 3 berarti di sini 2 lagi kita tulis. Di sini 2 lagi. Oke ya, jadi 2, 4, 6, 8 ya. Kemudian tidak ada rak yang hanya berisi 1 buku, berarti sisanya adalah buku biografi belum ditulis. Ini berarti biografi, 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 biografi. Kita tulis dulu ya teman-teman ya. Nah, oke, kalau ada yang tanya, Kak, kenapa buku misteri yang di rak nomor 3, 4 enggak satu sama-sama 1 aja? Nggak bisa teman-teman. Kalau buku misteri di rak nomor 3, nomor 4 hanya 1, berarti di rak nomor 1 itu semua harus berisi buku misteri dan itu menyalahi aturan yang terakhir. Tidak ada rak yang hanya berisi 1 buku. Jadi minimal ada buku yang lain di sini. Yaitu buku biografi ya. Oke, kita lanjut tulis dulu. Oke, teman-teman. Nah, biografi. Oke, berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut ini adalah pernyataan yang benar kecuali. Berarti kita cari pernyataan yang salah. Yang A, rak nomor 2 tidak berisi biografi. Kemungkinan yang pertama juga hanya ada fiksi ilmiah dan misteri. Yang kemungkinan kedua juga begitu. Jadi ini pernyataan benar. Benar ya, tidak berisi buku biografi. Kemudian choice yang B, rak nomor 3 tidak terdapat fiksi ilmiah. Rak nomor 3. Oke, yang ini ya, tidak terdapat buku fiksi ilmiah, benar.
Yang ini juga tidak ada buku fiksi ilmiah, berarti ini benar. Yang C kita cek, rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama katanya. Biografi 3, misteri 2. Yang ini biografi 2, misteri 3, berarti salah. Karena ini pernyataan salah, maka jawabannya adalah yang ini. Kita mencari yang benar kecuali, ya. Kita cek yang D, rak nomor 1 bisa terdapat sebagian besar buku misteri. Yang ini misterinya ada 3, yang ini misterinya ada 1. Nah, bisa terdapat lebih banyak. Jadi bisa jadi misterinya 3, biografinya 2. Jadi bisa terdapat sebagian besar buku misteri. Jadi ini benar, yang D. Oke, jawabannya adalah yang C teman-teman untuk nomor 5. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Berdasarkan ilustrasi pada soal sebelumnya, maksudnya nomor 5 ya, rak nomor 1 harus memiliki A. 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3:1, yang B. 3 jenis buku yang berbeda dalam rasio 2:2:1, yang C. 4 buku misteri, dan yang D. setidaknya ada 2 buku biografi. Oke teman-teman, menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Untuk soal nomor 6 ini silahkan teman-teman jawab di kolom komentar ya teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa menjawab. Jangan lupa jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.